Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo Himo Pips, selamat datang di Himo Podcast Education. Himo SMA Mojokerto, The Spirit of Majapahit Greatness. Oke teman-teman, podcast ini hadir untuk saling berbagi cerita, semangat, dan juga saling berbagi inspirasi untuk dari pelajar untuk pelajar. Nah, sebelumnya perkenalkan saya selaku host Hidayat Van Basten dari Koordinator Departemen Pendidikan Himo Mojokerto Raya tahun 2025 ini. Nah, pada episode kali ini saya akan menemani teman-teman semua dengan narasumber yang luar biasa kali ini. Narasumber kali ini kita kedatangan narasumber dari salah satu siswa berprestasi yang telah mengharumkan nama Mojokerto yang menjadi Duta SMA Nasional. Nah, pastinya teman-teman ini penasaran bagaimana sih kisah inspirasi dan juga perjalanan yang telah diraih oleh narasumber kita pada hari ini. Oke, mari kita sapa bersama-sama. Halo Alexa, gimana kabarnya hari ini? Halo Kak, Alhamdulillah hari ini luar biasa, baik dan juga bahagia karena bisa mendapatkan kesempatan luar biasa ini untuk bisa berbincang di podcast bersama Himo Mojokerto. Oke, boleh perkenalkan diri kamu terlebih dahulu? Oke, sebelumnya halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Alexa Sasabila Putri Rahmanto, kerap dipanggil Alexa. Saat ini saya berusia 16 tahun dan saya berasal dari Kabupaten Mojokerto, tepatnya dari SMA Negeri 1 Suko, Kabupaten Mojokerto. Dan saat ini saya menyandang gelar sebagai Duta SMA Nasional tahun 2025 oleh Direktorat SMA dan juga Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Oke, Alexa, kira-kira nih ya, buat gelar yang telah kamu raih kemarin itu adalah Duta SMA Nasional. Boleh dong buat diceritakan sekilas tentang prestasi yang barusan kamu dapat ini tadi? Baik, jadi mungkin kalau semisal diceritakan secara sekilas mungkin ya Kak ya, aku bakal cerita bagaimana sih prosesnya bisa sampai ke titik ini. Ya, boleh. Jadi teman-teman, sebelumnya untuk mendaftar Duta SMA ini ada beberapa tahapan seleksi yang bisa kita lakukan apabila kita dinyatakan lolos. Yang pertama adalah tahap pertama Kak, yang dimana kita tuh harus membuat video berupa visi misi, kemudian ada esai, dimana esai setiap tahun itu berbeda. Untuk tahun ini adalah esai personal naratif, dan selanjutnya adalah portofolio serta beberapa administrasi sebagai kelengkapan dari berkas masing-masing siswa atau teman SMA yang mendaftar. Kemudian ketika kita dinyatakan untuk lolos di tahap 1, kita akan mengikuti seleksi tahap 2 yang dimana kita akan ada sesi wawancara bersama dengan Bapak Ibu Dewan Juri yang luar biasa, tentunya berasal dari Direktorat SMA dan juga Bapak Ibu dosen maupun akademisi nih Kak. Kemudian ketika kita lolos pada tahap 2 ini, otomatis kita dianugerahkan sebagai Duta SMA dari masing-masing provinsi, dan saya sebagai Duta SMA Provinsi Jawa Timur. Kemudian tidak hanya sampai situ aja nih Kak Basten, tapi kita juga lanjut untuk seleksi di tingkat nasional. Jadi para Duta SMA Provinsi tersebut akan diseleksi kembali di tingkat nasional, yang dimana untuk seleksi tersebut diadakan di Bogor selama 5 hari. Seperti itu sih Kak untuk perjalanannya. Oke, keren banget nih ya. Apalagi ini kita dari Mojokerto sendiri ini yang bisa dibilang kota kecil ini bisa membawa nama kita di ajang nasional. Ya, kira-kira ini buat Alexa sendiri nih, kenapa milih Duta SMA ini sebagai prestasi yang kamu raih? Kan ini di dunia pijen-pijen itu kan banyak yang duta-duta itu. Tapi kenapa Alexa sendiri memilih menjadi Duta SMA? Baik, jadi untuk motivasi ataupun alasan kenapa saya ingin untuk mendaftar ataupun menjadi Duta SMA itu sebenarnya simpel banget nih Kak. Karena yang pertama mungkin sebelumnya saya juga udah pernah nih Kak mengikuti beberapa perlombaan ataupun kegiatan-kegiatan yang dimana saya mendapatkan juaranya atau mendapatkan gelar tersebut. Akan tetapi ketika sebelumnya saya mengikuti perlombaan tersebut, saya berpikir apakah hanya sampai sini saja, karena kalau semisal seperti itu kita tidak memiliki manfaat ataupun kita tidak bisa memberikan manfaat ataupun dapat bagi orang lain. Jadi pada saat itu saya berpikir bagaimana caranya kita tidak hanya berprestasi bagi diri kita sendiri saja, akan tetapi bisa untuk bermanfaat bagi orang lain maupun orang-orang di sekitar kita. Dan dengan adanya Duta SMA ini merupakan suatu kesempatan yang luar biasa bagi kita siswa-siswi SMA di Indonesia untuk menyalurkan potensi-potensi yang kita miliki, sekaligus untuk memberikan manfaat maupun inspirasi bagi teman SMA di seluruh Indonesia. Begitu Kak. Kira-kira nih bagaimana nih ya perasaanmu setelah kamu dinyatakan buat mewakili Provinsi Jawa Timur? Kan bisa dibilang itu banyak banget saingan-saingan yang memang itu memiliki potensi yang bisa dibilang baik. Apa kamu di sana merasa nervous, deg-degan atau gimana?
Baik, tentunya sedari awal perjalanan untuk mendaftar di Duta SMA ini, aku bertekad untuk bisa lolos, akan tetapi tidak terlalu berambisi nih Kak pada awalnya. Akan tetapi saat dinyatakan sebagai lolos sebagai Duta SMA Provinsi, tentunya saya harus memberikan yang terbaik nih, karena saya tidak hanya membawa nama diri saya sendiri, tidak hanya membawa nama keluarga, tapi juga membawa nama sekolah, kabupaten, bahkan Provinsi Jawa Timur. Jadi tentunya selama seleksi yang dilakukan di nasional, saya memberikan segala hal yang terbaik secara maksimal, baik itu dalam setiap kegiatan yang saya ikuti maupun beberapa agenda-agenda yang dilaksanakan di sana. Kemudian setelah saya dinyatakan sebagai Duta SMA Nasional, tentunya hal yang paling saya rasakan adalah unexpected, karena dari awal saya tidak berekspektasi lebih untuk menjadi Duta SMA Nasional, tapi ternyata ini diamanahkan kepada saya, dan tentunya saya bahagia dan bersyukur, dan semoga bisa memberikan dampak baik kepada teman SMA di Indonesia. Seperti itu Kak. Kira-kira jadinya buat daftar di Duta SMA ini pastinya kan kamu memiliki suatu program yang nantinya bisa dijalankan setelah kamu menjabat atau mendapatkan gelar jadi Duta SMA Nasional. Kira-kira apa sih program yang mungkin dekat-dekat ini akan kamu laksanakan? Baik, mungkin aku akan menceritakan dua hal nih ya Kak Bastian ya. Boleh. Yang adalah program yang saya bawa saat saya mengikuti seleksi dari Duta SMA, dan juga program yang nantinya akan saya lakukan sebagai Duta SMA Nasional. Nah, jadi untuk program masing-masing teman SMA yang lolos di tahap 2 ini diwajibkan untuk membuat program yang dimana program ini bernama RTL ataupun rencana tidak lanjut, yang nantinya bisa kita implementasikan ketika kita itu menjadi Duta SMA. Pada saat itu memang berkat dukungan oleh Bapak Ibu guru saya dan juga teman-teman saya sebelumnya, itu saya merancang program berupa program jurnal peluk diri atau jurnal pelajar tangguh ungkapkan diri. Jadi ini merupakan jurnal yang based on paper, karena memang ada penelitian yang menunjukkan bahwasannya ketika kita itu menulis, tentunya itu akan memberikan dampak jangka panjang yang lebih efektif. Maka dari itu saya memilih media berbasis kertas. Jadi di situ kita di sekolah saya itu diimplementasikan di sekolah saya untuk menulis jurnal selama 1 bulan terlebih dahulu. Jadi 1 bulan setelah saya dinyatakan lolos, itu saya mengimplementasikan jurnal tersebut, yang dimana jurnalnya itu berisi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, yang dimana juga merupakan program prioritas dari Kemendikbudristek. Iya, benar. Nah, jadi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu dituangkan dalam beberapa pertanyaan, yang tentunya pertanyaan ini tuh ringan dan juga sesuai dengan kegiatan kita sebagai siswa SMA, dan itu diharuskan untuk mengisi setiap hari nih Kak. Jadi harapannya dengan program ini tuh teman-teman SMA semuanya tuh bisa menuangkan apa yang mereka rasakan, kemudian bisa menargetkan kira-kira mereka tuh kedepannya ingin menjadi pribadi yang seperti apa, dan hal serupa. Kemudian untuk yang kedua nih Kak, apa sih program yang akan dilakukan sebagai Duta SMA Nasional? Jadi tentunya tidak jauh dari program-program dari Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Nantinya kita sebagai Duta SMA, gak hanya Duta SMA Nasional saja, tapi kita semua Duta SMA itu memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti program-program yang dilaksanakan langsung atau diinisiasi langsung oleh Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Kita tentunya nanti juga akan bakal dapat banyak kesempatan, dan juga terutama relasi ya Kak ya, baik oleh teman-teman dari seluruh Indonesia dan juga dari Kementerian Pendidikan Dasar Menengah itu sendiri. Seperti itu sih Kak untuk program-programnya. Oke, jadi dari Duta SMA ini sendiri itu bukan hanya dilihat dari dampak buat kamu saja, tapi juga dari teman-teman kamu yang lain. Betul Bagaimana banget sih dampaknya buat teman-teman yang lain ini? Bisa dilihat social impact-nya lah ya, kalau bisa dibilang itu. Nah, bisa dilihat dari tadi itu kan bahwa teman-teman dan juga dari guru kamu di sekolah itu kan sangat mendukung banget nih ya. Menurut kamu ini gimana? Perasaan kamu ketika kamu didukung? Apakah memang itu didukung dengan hal yang sepenuhnya atau gimana? Dan setelah ini, setelah kamu menyandang gelar tadi, itu reaksi guru kamu itu pasti seneng banget atau gimana gitu? Baik, mungkin aku bakal cerita terlebih dahulu bagaimana support dari beberapa orang tersebut gitu ya Kak ya. Jadi yang pertama dari keluarga saya sendiri memang sangat mensupport saya dari awal, selagi itu hal yang positif gitu ya Kak ya. Jadi memang dari awal saya sudah berkonsultasi dengan orang tua saya apabila saya itu ingin mendaftar kegiatan ini, yang dimana kegiatan ini juga fully funded loh Kak. Dari awal semua transportasi, kemudian biaya makanan dan lain sebagainya, semua itu ditanggung oleh Direktorat SMA. Jadi memang kita juga mendapatkan banyak sekali benefit dan
juga pengalaman yang luar biasa. Kemudian keluarga saya di sini sangat mensupport, mereka juga menjadi tempat untuk saya pulang ketika saya penat mungkin ya Kak ya, dari perjalanan yang cukup jauh, proses-proses yang panjang, itu saya selalu menjadikan keluarga saya sebagai tempat untuk pulang. Kemudian untuk guru saya beserta sekolah saya dari SMA Negeri 1 Suko, tentunya Bapak Ibu guru saya memberikan dukungan yang full, support yang luar biasa dari awal, karena memang saya dari awal berkonsultasi nih Kak apabila saya ingin mendaftar program ini, dan juga dalam perancangan program itu juga didukung oleh Bapak Ibu guru saya sedari awal, bagaimana pengimplementasiannya, kemudian apabila ada saran itu juga diberikan dengan sangat penuh oleh Bapak Ibu guru dan juga sekolah saya. Dan tak lupa teman-teman saya tentunya yang juga menemani kegiatan saya setiap hari, baik itu di sekolah maupun di luar, mereka juga memberikan support yang luar biasa, juga menjadi tempat bercerita saya ketika saya juga pusing, ketika saya juga lelah dengan segala huru-haranya, mereka juga selalu siap sedia. Begitu sih Kak. Jadi memang peran ataupun support dari orang-orang penting ya. Iya benar banget, orang-orang sayang kita tuh penting banget untuk keberlanjutan kita atau keberlangsungan kita ke depannya itu bagaimana. Karena dari teman-teman atau dari orang tua itu pasti nanti bisa membangkitkan semangat dari diri kita sendiri gitu ya, untuk bisa lanjut ke tingkat-tingkat yang selanjutnya. Oke, buat Alexa sendiri kira-kira ini ya, apa sih arti pendidikan ini dari Alexa sendiri, dan apa arti pendidikan ini menurut dari Direktorat atau Duta SMA sendiri? Baik, kalau misalnya kita mendengar soal kata pendidikan, tentunya itu mungkin yang dipikirkan oleh orang-orang itu hanya tentang menghitung, membaca, ataupun menulis. Padahal arti pendidikan itu luas banget ya Kak. Nah, untuk di sini mungkin aku bakal mengambil sudut pandangku saja. Kalau misalnya kita bicara pendidikan itu tidak hanya mengenai bagaimana hasilnya saja, tapi bagaimana kita bisa berproses di dalamnya. Jadi, untuk pendidikan itu sendiri kita tuh nggak cuma mengenai hal tersebut yang telah saya jelaskan, akan tetapi bagaimana kita bisa memaknai setiap prosesnya, bagaimana kita bisa memahami, mengenal tidak hanya dalam beberapa mata pelajaran saja, akan tetapi proses dalam kita mempelajari hal tersebut. Apakah diri kita sudah sepenuhnya memahami atau mengerti, ataukah kita itu hanya meraih prosesnya, meraih hasilnya saja? Karena tentunya mungkin ada beberapa orang itu yang cuman mementingkan hasilnya saja dibandingkan prosesnya. Padahal yang paling penting itu prosesnya Kak. Dalam kehidupan kita itu prosesnya bisa memberikan banyak sekali pengalaman gitu untuk kedepannya. Seperti itu sih Kak untuk membahas mengenai pendidikan. Oke, jadi pendidikan itu memang nggak hanya dilihat dari kayak yang matematika, nggak cuma pelajaran saja. Tapi pendidikan itu luas banget, bener nggak? Bener banget. Iya. Oke, buat Alexa sendiri nih ya, kan kamu tadi kan sudah menjelaskan terkait tentang perjalanan kamu menuju di Duta SMA. Kira-kira ini ada nggak kesulitan yang pernah kamu alami dan memang itu setelahnya kamu bisa mengatasinya? Oke. Jadi sebenarnya kalau semisal ditanya sulit atau enggak selama proses seleksi dari Duta SMA ini, mungkin cukup sulit karena ada beberapa tahapan. Tapi sebenarnya hal apa sih yang sulit menurut aku itu ada di bagian bagaimana kita itu harus berperang dengan diri kita sendiri Kak. Jadi tentunya kalau semisal kita dari awal nih Kak ya, seleksi ada pembuatan video, ada pembuatan esai, ada pembuatan portofolio, itu membutuhkan diri kita yang harus bisa percaya diri dengan kemampuan atau value yang kita miliki. Dan terkadang karena kita juga seorang manusia ya Kak ya, ada tuh momen dimana kita tuh merasa insecure atau momen dimana kita tuh merasa kayak kurang pantas gitu. Apakah kira-kira ini tuh layak gak sih, bisa gak sih kira-kira untuk kita tuh bisa mencapai hal tersebut? Nah itu merupakan salah satu hal yang membuat diriku kesulitan, itu karena bagaimana kita bisa maintain hal tersebut dan bagaimana kita tuh bisa menerima diri kita sepenuhnya. Kemudian karena kita juga sama-sama sebagai siswi SMA gitu ya Kak ya, kita juga harus bisa tuh yang namanya memanajemen waktu kita, baik itu dengan sekolah, kemudian dengan organisasi maupun dengan perlombaan-perlombaan yang ada di luar sekolah juga. Karena juga memang kita diharuskan untuk membuat atau menyelesaikan beberapa hal nih ya Kak ya. Jadi mungkin salah satu kesulitanku adalah bagaimana aku bisa mengatur agar segala hal itu bisa terkumpulkan atau terselesaikan secara tepat waktu. Gitu sih Kak kalau dari aku. Ya memang dua kesulitan ini memang sulit ya. Betul. Tapi kita lihat aja gimana cara kita mengontrol dua kesulitan ini tadi agar bisa dilihat kita tidak menjadi masalah. Ya memang kalau merasa insecure itu memang banyak dialami oleh pemuda-pemuda atau pemuda-pemudi yang dialami di era sekarang. Jadi lawan terberatnya itu diri sendiri memang. Dan gimana cara kita buat menyelesaikan atau melawannya dengan rasa percaya diri kita.
Dan terkait tentang pembagian waktu, itu memang kita harus seimbang, baik antara akademik dan juga non-akademik. Apalagi ini dari Alexa sendiri ini kan juga organisasi, ikut perlombaan dan juga akademiknya. Jadi semuanya ini harus stabil ya Alexa ya. Harus maintain lah Kak, gitu, balance Iya. semuanya. Semuanya jadi harus balance biar berjalan dengan baik dan juga nanti nggak ada salah satu yang kurang gitu ya. Oke, Alexa ini kan setelah dilihat dari CV kamu ini kan kamu di Duta SMA ini kan bukan perdana dari prestasi kamu, tetapi dari SD terus SMP atau di jenjang-jenjang sebelumnya kamu ini kan telah menyandang beberapa prestasi yang memang itu telah kamu dapat sejak kecil. Nah, kira-kira boleh dong nanti diceritakan sedikit tentang gimana prestasi kamu dan perjalanan kamu hingga saat ini, dan juga mungkin nanti bisa buat memotivasi teman-teman di luar sana, nggak hanya dari teman-teman SMA, tapi mulai dari SD, SMP dan juga teman-teman yang lain. Nah, boleh dong diceritain sedikit saja. Oke. Jadi kalau semisal kita berbicara tentang prestasi nih ya Kak ya, tentunya tidak ada waktu atau tidak ada kata yang telat gitu buat teman-teman untuk meraih apa yang kalian inginkan. Karena tentunya untuk mencapai prestasi itu kita dibutuhkan suatu habit ataupun kebiasaan positif yang harus kita lakukan sedari awal apabila kita ingin meraih prestasi-prestasi tersebut. Nah mungkin aku ingin cerita sedikit aja nih ya Kak ya, prestasiku dari SD maupun SMP. Nah untuk sedari kecil aku memang sudah memiliki ketertarikan baik itu di bidang public speaking terutama sedari kecil, sehingga tentunya lingkunganku itu juga mendukung untuk mengasah skill public speaking tersebut. Kemudian pada saat SD itu saya menyandang gelar sebagai rakyat cilik Jawa Timur nih Kak. Pada saat itu rakyat dari Jawa Timur itu ada kategori ciliknya, dan saat itu saya memenangkan juara satu dari rakyat cilik Jawa Timur itu. Nah dari situlah saya tuh memiliki semangat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan ataupun prestasi-prestasi lainnya, karena saya juga memiliki interest pada bidang tersebut gitu Kak. Kemudian pada SD juga saya memiliki atau menjadi bagian dari agent of change di sekolah saya, yang dimana meskipun kita pada saat itu masih di usia yang kecil ya usia dini, tapi kita juga berhasil untuk memotivasi teman sebaya kita untuk melakukan ataupun melakukan kebaikan-kebaikan itu sendiri. Seperti itu sih Kak kalau dari SD. Kemudian dari SMP ini juga merupakan salah satu proses di mana saya mencari jati diri saya yang sebenarnya itu seperti apa. Dan di sini salah satu skill yang saya temukan pada saat masa SMP. Jadi di masa SMP ini saya juga mengikuti perlombaan-perlombaan juga, seperti salah satunya perlombaan yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto. Itu ada perlombaan siswi berprestasi dan juga siswa berprestasi. Jadi pada saat saya SMP, perlombaan tersebut itu memang resmi dari dinas ya Kak ya. Dan kita diharuskan untuk mengikuti beberapa seleksi. Yang pertama ada seleksi akademik seluruh mata pelajaran, dan juga seleksi non akademik di mana kita itu bisa mengekspresikan talent ataupun bakat yang kita miliki. Nah, alhamdulillahnya pada lomba siswa berprestasi itu saya mendapatkan juara satu siswi berprestasi putri tingkat kabupaten, sehingga itu juga menjadi hal yang memicu saya untuk lebih mengembangkan diri ke depannya. Tidak hanya itu, saya juga waktu SMP itu menjadi representatif dari Kabupaten Mojokerto sekaligus Jawa Timur untuk mengikuti kegiatan dari Kementerian Keuangan nih Kak, yaitu kegiatan Satu Negeri Sabang Merauke. Dari situ kita mendapatkan banyak sekali insight-insight menarik dari Kementerian Keuangan maupun dari Yayasan Sabang Merauke mengenai bagaimana sih literasi keuangan dan juga bagaimana diversity yang ada di Indonesia itu sebagai pelajar SMP. Dan juga pada masa SMP ini saya sangat bersyukur karena ternyata saya memiliki skill yang baru saya ketahui pada SMP itu, yaitu skill untuk copywriting atau menulis. Jadi pada masa SMP itu saya berhasil untuk menulis 2 buku. Yang pertama adalah bersama dengan teman-teman Sabang Merauke tadi, yaitu penulis cerita Satu Negeri yang juga diakomodir dengan Kementerian Keuangan dan juga Yayasan Sabang Merauke. Dan yang kedua adalah buku Muda Mudi Bercerita nih Kak, yang dimana buku Muda Mudi Bercerita itu yang juga bisa membawa saya sampai ke titik ini, karena di seleksi tahap 1 tadi ya Kak yang sempat aku ceritakan, itu ada seleksi esai yang dimana saya menceritakan mengenai buku Muda Mudi Bercerita ini. Kalau misal aku ceritain boleh nggak nih Kak sekarang? Boleh. Oke, jadi untuk di seleksi tahap 1 Duta SMA itu kita diharuskan untuk membuat esai ini. Untuk tahun ini adalah esai personal naratif. Nah untuk esai itu sendiri saya mengangkat tema literasi yang dimana berjudul membingkai narasi melalui buku Muda Mudi Bercerita. Nah hal menariknya nih teman-teman dari esai saya adalah bagaimana buku Muda Mudi Bercerita tersebut itu sampai di tangan Bapak Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, Bapak Profesor Dr. Abdul Mukti. Jadi buku saya itu sudah ada sampai ke
Bapak Menteri tersebut. Maka dari itu esai saya itu menarik karena itu saya jadikan hooknya ya Kak ya. Jadi ketika orang-orang membaca itu pasti langsung tertarik untuk membaca. Tentunya meskipun bukan melalui tangan saya secara langsung, tapi juga salah satu penulis juga yang memberikan secara langsung karena juga merupakan duta SMA tahun 2024 itu diberikan langsung kepada Bapak Menteri, dan itu merupakan suatu hal yang luar biasa karena saya juga sebagai salah satu penulisnya begitu. Dan untuk di masa SMA ini saya lebih berfokus pada debat. Iya. Itu kemarin saya mendapatkan juara 2 lomba debat nasional Liberty yang diadakan di Malang. Kemudian saya juga barusan ini mendapatkan juara 1 tim untuk lomba debat Indonesia tingkat Kabupaten Mojokerto dan menuju ke provinsi. Seperti itu sih Kak untuk beberapa prestasi saya di bidang non akademik. Keren banget ya Alexa ya. Mungkin dari ini bisa buat memotivasi teman-teman sebaya. Dan mungkin yang terakhir nih ya, apa sih kesan dan pesan kamu selama kamu meraih prestasi-prestasi yang banyak ini, dan boleh kan diceritakan sedikit buat teman-teman semuanya untuk menginspirasi teman-teman sebaya agar lebih semangat lagi untuk menjalani masa-masa pelajar ini atau menjalani pendidikan ini ya. Baik, tentunya sebagai seorang pelajar kita pasti memiliki sejuta mimpi ya teman-teman ya. Banyak hal yang ingin kita raih, baik itu di jangka pendek ataupun jangka panjang, ataupun setiap siswa pasti memiliki target nih ya Kak, memiliki mimpi atau cita-cita. Percaya teman-teman bahwasanya tidak ada mimpi yang terlalu besar karena pasti akan ada jalan untuk menuju mimpi tersebut. Tentunya karena kita juga, saya terutama dari Mojokerto ya nih ya Kak ya. Iya. Tentunya suatu hal yang luar biasa untuk saya juga. Tidak menyangka pada awalnya untuk memiliki mimpi sebesar ini, namun ternyata bisa terwujud. Nah, jadi teman-teman, apabila kalian memiliki mimpi, tentunya perjuangkan selalu karena setiap manusia, setiap pelajar memiliki kelebihannya dan juga memiliki waktunya untuk bersinar. Dan yakinlah bahwa sinar tersebut tidak hanya bermanfaat untuk diri kalian, tapi juga bermanfaat untuk orang sekitar. Ya, begitu. Jadi yang paling penting ini bermimpilah setinggi langit ya Kak. Jadi nanti masalah kita mendapatkannya itu tergantung gimana usaha kita buat meraihnya nanti. Betul banget. Oke, mungkin perjalanan dari Alexa ini tadi bisa digunakan buat inspirasi bagi teman-teman semuanya, karena dari perjalanan dan juga cerita-cerita Alexa ini tadi yang barusan kita bicarakan ini tadi sangat menginspirasi dan juga memotivasi teman-teman sebaya. Kami berharap dengan adanya podcast dan juga cerita-cerita dari Alexa tadi, ini tadi teman-teman bisa menerima dan juga bisa dijadikan sebagai motivator ya buat menjalankan masa-masa pendidikan yang dirasa ini bisa dibilang sedikit membosankan, tapi gimana cara kita buat mengolahnya agar menjadi lebih seru ya. Betul. Pastinya kan kalau kita jadi siswa biasa cuman dateng, cuman belajar, cuman pulang, itu kan pastinya kan kurang seru. Jadi kita harus mencoba atau berani untuk keluar dari zona nyaman kita. Oke. Mungkin itu saja podcast yang disampaikan di hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Alexa, karena ini tadi juga banyak perjalanan atau cerita-cerita yang telah didapat dari tadi. Kita juga sharing-sharing gimana perjalanan mulai dari awal hingga akhir dan juga prestasi-prestasi yang telah kamu raih. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih juga telah menyempatkan untuk menonton podcast kita hari ini. Tetap semangat dan raih prestasimu setinggi-tingginya dan jangan sampai menyerah. Ingat bahwa kalian nantinya juga pantas buat meraih prestasi itu juga. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.